Oke, Udah, Kak? udah ya. Oke, aku share screen soalnya dulu. Jadi yang pertama tuh kita mau bahas ini soal yang ditanyain sama kalian. Salah. Kok nggak ada sih? Ini aja. Masuk nggak soalnya? Masuk, Kak. Oke, jadi yang pertama tuh terkait ekstraksi cair-cair ya. Jadi di sini soalnya adalah umpan dengan laju alir 1000 kg per jam mempunyai komposisi 35 persen berat asam asetat atau bisa disebut A dan 65% air bisa disebut B. Terus pelarut isopropil ether murni atau C digunakan untuk mengekstrak asam asetat dari umpan secara counter current. Nah, komposisi asam asetat pada rafinat tahap akhir ditetapkan tidak melebihi 10%. Terus dimintanya hitung jumlah pelarut minimum sama yang kedua, jika jumlah pelarut isopropil ether murni ditetapkan sebesar 1,5 kali jumlah pelarut minimal, hitung jumlah tahap yang diperlukan. Jadi di sini ini ekstraksi cair-cair multitahap dan counter current. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kan dimintanya di sini hitung jumlah pelarut minimum. Jadi kita mau nentuin pelarut minimumnya tuh berapa. Nah, yang pertama harus dilakuin adalah jelas gambar diagramnya. Mungkin aku review sedikit kali ya. Jadi kenapa sih kita butuh si pelarut minimum ini? Karena ada saatnya di mana kan kita punya, misalnya kita punya umpan nih. Umpannya di sini 35% asam asetat. Jadi karena ini diagram segitiga siku-siku, jadi aku gambarinnya asam asetat itu yang ini ya, karena asam asetatnya di atas, berarti pas di sini asam asetat itu 100 kan. Jadi kalau misalnya 35, berarti ada posisinya di sini. Nah, terus kita pakai ekstrak itu ether murni ya. Ether murni berarti posisinya ada di sini ya, karena dia 100%. Dan kita mau tahu berapa jumlah pelarut minimalnya. Jadi jumlah ether minimalnya tuh berapa sih? Nah, kenapa kita butuh? Karena ada saatnya waktu si si umpan ini diekstraksi dengan pelarut, bisa aja ketika gabungan atau M-nya ini, mix-nya ini disatuin tuh nanti posisi posisi di apa delta R atau kan nanti ini pertama kita nentuin titik-titiknya dulu ya. Ada F, ada S, sama RN. RN itu tadi dia minta komposisi asam asetat pada rafinatnya itu di tahap akhir tidak lebih dari 10%. Berarti kalau misalnya tidak lebih dari 10%, ya udah kita tulis di 10% ini. Tapi jangan lupa, kita nggak boleh nulis 10% itu di garis yang Y ini, tapi harus di bagian kurva apa kesetimbangannya. Karena itu menunjukkan rafinatnya ya, bukan nunjukin asam asetatnya. Jadi ditulisnya di sini. Nah, kita butuh si uh, jumlah pelarut minimum itu karena bisa aja nanti kalau misalnya ini ditarik ke misalnya ada suatu campuran nih, campur apa tadi si umpan ini diekstraksi sama pelarut. Terus misalnya M-nya di sini. Nah, nanti kan ini ditarik nih buat apa kita tahu si ekstraksi yang pertama tuh menghasilkan ekstrak berapa sih. Nah, bisa aja posisinya di sini nih. Nah, ketika posisinya di sini kan nanti kita tarik dari F ke S1 ya. Nah, nanti itu bisa aja posisinya itu tumpukan sama si tie line-nya ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kan kita mau nentuin lagi, kita misalnya mau ngekstrak lagi kan, kita mau tahu rafinatnya tuh berapa sih rafinat yang pertama. Nah, kalau misalnya si tie line sama S1 ini bertumpukan, nanti jadi bolak-balik aja gitu dari S1 balik lagi ke R1, S1 balik lagi ke R1. Jadi nggak bisa ditentuin
berapa tahapan buat nyampe tahap ini, buat nyampe rafinat 10%. Makanya kita butuh pelarut minimal. Nah, caranya gimana? Jadi yang pertama, kayak yang tadi udah aku bilang ya. Jadi salah. Jadi yang pertama itu kita nentuin titik-titiknya, titik F, titik S, sama titik RN. Atau tadi ya umpan, pelarutnya karena 100% jadi udah pasti di sini, sama RN itu berapa yang diminta gitu ya, 10% tadi, nggak boleh lebih dari 10%. Nah, terus kita bikin garis SRN. SRN itu ini ya, buat nentuin nanti batas delta R-nya. Habis itu kita bikin juga garis FS. Nanti ini, garis antara umpan sama larut. Nah, terus buat nentuin di mana sih delta R-nya, di mana sih kita bisa dapat pelarut minimalnya gitu. Itu kita tarik garis dari tie line, jadi kita perpanjang tie line-nya. Kan ini tie line-nya ini, gini ya. Terus diperpanjang aja semuanya sampai ke ngelewatin garis RNS. Nah, kalau misalnya udah, kita cari garis yang berpotongan sama si garis RNS ini, tapi yang posisinya di paling kiri. Karena yang posisinya paling kiri adalah yang ini, yang hijau ini, makanya delta R itu ada di titik ini. Gitu. Nah, kalau misalnya udah dapet delta R, terus gimana? Nah, habis itu kita tarik nih delta dari titik delta R, kita tarik garis menuju ke umpan. Jadi itu adalah kenapa kita harus ngelakuin itu, karena kita mau tahu ekstrak yang pertama itu menghasilkan berapa fraksinya. Ketemulah titik ini. Setelah itu baru kita bisa tentuin, kita sambungin garis RN sama ekstrak 1. Kenapa kita bisa ngelakuin itu? Karena kalau misalnya teman-teman ingat belajar di NME, kan salah satu cara nyelesainnya itu kita mau lihat reaksinya itu sebagai overall gitu ya. Kita mau lihat cuma masuk sama keluarnya. Kita nggak peduli apa yang ada di tengahnya. Kita cuma mau tahu, oh pokoknya masuk segini, keluar harus segini. Nah, sama halnya yang kita lakuin di sini. Jadi kita maksudnya nyambungin titik S1 atau ekstraksi 1 sama titik RN. Karena kita mau tahu berapa keluaran sama masuknya gitu. Nah, terus didapetin ini garis yang hijau ini. Yang ini. Nah, karena kita tadi udah punya garis FS sama RNS1, nah, garis perpotongan titik perpotongan antara dua garis ini itu adalah M-min atau campuran minimal yang harus dilakukan buat dapetin fraksi rafinat sebesar 10% ini. Nah, setelah udah dapet M-nya, ya udah berarti otomatis yang titik ini jadi S minimalnya gitu. Jadi pelarut minimalnya. Nah, kalau misalnya udah gambarin ini, oh ya buat gambarnya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak dari gambar ini? Ini udah dijelasin juga kok sama Bu Ika, jadi aku sebenarnya cuma ngulang aja. Permisi Kak. Oh iya boleh, kenapa? Iya Kak, izin bertanya Kak. Jadi kalau misalkan nih yang tadi kan FE1 kan ditarik garis ke delta R gitu ya Kak. Terus dibandingin sama timeline lainnya, apakah di sebelah kanan atau kirinya delta R yang sementara itu? Nah, tapi itu kalau misalnya yang timeline-nya itu yang ditarik garis yang mana aja ya Kak? Kayak maksudnya apa yang atas-atas itu juga harus ditarik garis gitu ya Kak? Atau cukup bawah-bawahnya aja? Oke. Jadi kan tadi kita yang pertama kan nentuin titik-titik, terus nentuin FS sama RNS ini kan, yang oranye bawah nih, yang putus-putus. Nah, terus kita perpanjang timeline-nya. Terus pertanyaannya, timeline mana aja sih yang perlu diperpanjang? Itu semuanya aja gitu. Sampai kamu nemu mana sih timeline yang paling deket ke S-nya, paling deket ke solventnya. Jadi kalau misalnya lihat di sini tuh, nah ini kalau aku geser, kan ini perpanjangan timeline-nya tuh ada yang biru yang ini, 1, 2, sama 3 ya. Nah, kita cari aja yang paling dekat sama solventnya. Jadi kalau ditanya mana yang diperpanjang garis timeline itu cari aja semuanya sampai nemu.
gitu. Kejawab nggak, Aldi? Oh iya, Kak. Kejawab, Kak. Oke. Mungkin dari yang lain Oke, ada terima kasih, yang Kak. ya, ada yang mau ditanya lagi nggak terkait gambarnya dulu? Oh, aku mau nanya Kak. Iya, silakan. Tadi kan katanya Thailandnya semua dicoba aja ya. Mm-mm. Itu Thailand yang paling atas, ini aku ngira-ngira ya Kak. Maksudnya Thailand yang paling atas kayaknya kemiringannya miring banget, apa dia nggak lebih kiri? Lebih nggak dekat ke es? Coba ya. Aku belum nyoba sih Kak, cuman nggak tahu kelihatan. Enggak sih, Nan. Oke, Jauh. iya. Mm-mm. Oke, Jadi makasih. tetap ya, cobain aja semuanya gitu. Oke. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Oh iya, Kak. Mau nanya lagi boleh ya, Kak? Iya, boleh. Jadi itu kemarin kayak ada semacam dilema gitu ya. Eh, jadi kalau misalkan nih dia tuh lebih ke ini Kak, kan untuk dari misal E2 terus tarik garis ke Thailand kan jadi R2 gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. eh, itu tuh kan untuk gradiennya kan ngikutin Thailand yang paling deket gitu ya Kak. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh kayak hampir persis di tengah-tengah antara dua Thailand itu mending kita tuh ngikutin yang salah satu atas atau bawahnya atau kita kayak ngambil tengah-tengahnya gitu juga Kak. Oke, sebenarnya kalau misalnya buat di tengah-tengah banget, itu lebih ke, aku biasanya sih ngikutin yang bawah, cuma mungkin nggak ngikutin yang bawah banget, jadi agak ditarik bagian kirinya. Jadi kalau misalnya kayak yang, misalnya ini deh, mau aku tarik ya. Nah, kan ini di tengah-tengah banget nih, aduh. Kan gini ya, ini di tengah-tengah banget kan. Nah, yang atasnya ini karena dia lebih, biasanya kan kalau misalnya tengah-tengah itu kayak gini. Jadi atasnya agak aku tarik ke atas aja gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke feeling aja sih. Soalnya susah juga kan kalau misalnya bener-bener di tengah. Gitu sih kalau dari aku. Atau kalau dari Torik mau nambahin nggak, Rik? Sama sih kayak feeling aja. Sebenarnya jarang-jarang juga sih kayak Mm-mm. ketemu kasus di mana kamu dikasih tengah-tengah gitu. Pasti dia umumnya ya condong gitu. Ya itu emang jadi salah satu pertanyaan. Cuma dari yang aku hadapin gitu ya selama di ekstraksi biasanya emang condong ke salah satu gitu. Kayak lebih enak aja ngerjainnya. Nggak Iya. terlalu mikir keras gitu ketika bikin Thailand. Oh iya Kak, soalnya yang kemarin ini kan ada yang PR ya Kak. Terus itu kayak lebih ke tengah-tengah tapi bukan tengah-tengah yang kayak 1:1 gitu bukan, tapi lebih ke kayak mungkin 2:3 gitu ya. Cuman kayak ada beberapa yang ngikutin Thailand gradien Thailand yang di atasnya. Nah itu jadinya ekstraksinya ada 5 tahap. Tapi kalau yang ngambil Oh, kayak lebih ke perbandingannya juga sama 2:3 itu 4 tahap doang gitu. Jadi kayak agak bingung sih di situ Kak. berarti ngaruhnya di yang apa, pencarian jumlah tahap ya? Iya Kak bener. Ya sih, selama ini aku biasanya kayak gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah, aku ngikutin yang bawah, tapi terus pinggirnya aku naikin dikit. Jadi nggak terlalu mirip yang bawah, tapi juga nggak terlalu jauh sama yang atas. Gitu sih. Oh oke oke Kak. Makasih Oke. Kak. Mungkin aku lanjut dulu kali ya. Jadi karena tadi udah dapet si garis-garisnya ini, kita bisa cari nih berapa pelarut minimalnya. Nah, kita bisa cari pakai dua cara ya. Kayak yang teman-teman tahu, bisa pakai neraca massa, bisa juga pakai yang lever arm rule. Nah, itu sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih, kan F-nya itu udah diketahui ya 1000. Nah, terus kita cari tahu dulu fraksi di M-nya ini. Kalau misalnya kita lihat, salah mana sih gambarnya? Oh ini. Kalau misalnya kita lihat di sini ethernya tuh sekitar 56 sama sama setatnya itu sekitar 16. Jadi ya udah, karena kita udah tahu, kita bisa masukin ke yang pertama pakai neraca massa dulu ya. Kita tentuin neraca massa total, F ditambah S sama dengan M. Itu karena masuk
F ditambah S itu sama aja gabungannya gitu kan, M-nya, mix-nya. Jadi 1000 ditambah S sama dengan M, terus kita tinjau dari neraca asam asetatnya. Jadi neraca asam asetat tuh ya udah XaF itu fraksi asam asetat di umpan, terus ditambah sama fraksi asam asetat di pelarut, itu karena asam asetat 0, karena pelarut kan eter ya, jadi asam asetatnya 0 kan. Jadi ya udah dimasukin 0 sama dengan fraksi asam asetat di mix, di campuran, dikali sama laju alir M yang mau kita cari. Ya udah tinggal matematika aja ini, terus dapatnya M-nya itu 2187,5 kg per jam, sama pelarut minimalnya itu 1187,5. Nah, terus kalau misalnya dicari pakai lever arm rule, itu sebenarnya mirip-mirip, beda dikit. Jadi tinggal F per M, jadi umpan dibagi umpan per campuran sama aja, karena ini garis ya, kita mau membandingin garis berarti sama aja SM per SF. Jadi F itu ditandain sama SM, jadi kalau misalnya S itu ditandainnya sama FM. Kayak F itu ditunjukin sama garis yang berlawanannya gitu, yang lebih jauh daripada dia. Yaudah, jadi SM per SF sama dengan terus 1000 per M sama dengan aku ngitung garisnya tuh 7,5 sama per 16,5. Ini aku sih biasanya ngitung pakai penggaris langsung di laptop. Tapi terserah kalian mau pakai mau pakai cara gimana pun, yang penting bisa ketemu. Terus ketemu M-nya tuh 2200 sama pelarut minimal jadi 1200. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai cara ini, karena lebih gampang kan, atau pakai cara neraca massa. Cuma kalau bisa sih cobain pakai neraca massa aja, soalnya lebih akurat kan biasanya daripada yang garis. Karena kalau ngelihat garis kan susah gitu. Ya walaupun lihat fraksi juga susah sih, tapi ya seenggaknya lebih akurat gitu biasanya angkanya. Gitu. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat Misi Kak, izin nanya Iya. lagi Kak. Apa? Ini Kak, sebenarnya bingung sih, kenapa kok aku kan kemarin nyoba ya pakai yang ini kan pakai neraca massa total sama neraca massa A sama setar gitu ya Kak. Tapi yang kemarin itu aku nyobanya itu neraca massa total sama neraca massa yang ether gitu Kak. Tapi kok hasilnya beda ya Kak? Apa boleh dicoba perhitungannya gitu? Mungkin aku salah kemarin atau gitu. Sebenarnya kalau misalnya beda, udah pasti beda karena kan kita di sini cuma asam asetat sama ether ya. Padahal di sana juga kan ada air. Dan airnya di sini nggak dihitung. Jadi beda-beda dikit itu udah pasti. Cuma kalau misalnya mau pakai yang mana, sebenarnya bebas aja sih. Kalau dari aku gitu. Dari Torik mau nambahin dari? Kalau dari aku ya lebih suka pakai ini sih, kayak asam asetat, karena emang fokusnya tuh ekstraksi gitu ya. Dan asam asetat ini tuh ya biasanya terkandung gitu kan, kayak solutnya tuh ada di mana-mana. Misal di padat cair tuh kalian pasti kalau keluarannya kan ada rafinat sama ekstrak gitu ya. Kalau ekstrak kan nggak mungkin mengandung padatan inert, tapi kedua fasa keluarannya mau baik itu over maupun underflow pasti ngandung sama-sama asam asetat gitu kan. Jadi ya biar lebih enak ngitungnya sih yang meliputi seluruh ininya gitu. Kayak ngeliputin semuanya, lebih enak gitunya. Walaupun kayak terlihat simpel ya, kita bisa mengabaikan salah satu yang misal kita pakai padatan inert di ekstrak, dia nilai fraksinya 0 gitu. Memudahkan perhitungan, tapi ya amannya sih pakai ini aja, fokusnya itu di solutnya gitu. Karena tujuan ekstraksi kan untuk ngambil si solut itu, dan ya supaya mencakup seluruhnya ya kita pertimbangkan solut di produk utama berapa, solut di produk sisa atau residunya tuh berapa gitu. Tapi harusnya sama sih kalau misal ini. Harusnya Kalaupun sama. kamu ini harusnya, kalaupun beda dikit ya itu wajar. Cuma kalau misal beda banget berarti ada yang salah gitu di perhitungannya. Nanti di nomor 4 juga aku ngitungnya pakai neraca massa ether sih, dan aku nyoba sih sama neraca massa sama setatnya. Jadi mungkin kalau misalnya salah dikit salah banyak itu berarti ada yang keliru di perhitungannya. Gitu Aldi. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Mungkin aku lanjut dulu kali ya.
Jadi tadi udah jawab yang jumlah pelarut minimum. Terus kita mau lanjut ke yang kedua. Jadi yang kedua itu ditanya jika jumlah pelarut ether ditetapkan sebesar 1,5 kali jumlah pelarut minimal, hitung jumlah tahap yang diperlukan. Nah, ini pertama kita nentuin dulu nih. Kan tadi kalau umpannya tuh masih sama ya, masih sama 1000 kg per jam. Terus yang berbeda tuh pelarutnya 1,5 kali dari pelarut minimalnya. Nah, karena aku malas angkanya yang bagus, jadi aku pilih tadi yang pakai lever arm rule. Itu pakai 1.200 buat pelarut minimalnya. Jadi kalau 1,5-nya itu 1.800. Nah, terus ya udah sama kayak tadi, kita pertama tentuin dulu. Aduh, jelek banget ya. Ya udah di sini aja. Kita tentuin dulu titik-titiknya di mana. Pertama kita tentuin titik F-nya dulu, titik S-nya, sama titik RN-nya. Terus karena kita udah tahu ya tadi perbandingannya tuh 1000, jadi kayak 5:9 kan jadinya. Nah, ya udah. Jadi kita udah bisa nemu nih si titik M-nya tuh ada di sini yang abu-abu di hijau-hijau ini. Nah, ya udah karena kita udah tahu RN, kita tarik garis RN melewati titik M. Ketemulah S1. Nah, terus selanjutnya kita tarik garis dari F yang melewati S1 sampai berpotongan dengan garis yang melewati RN sama S. Jadi ini sebagai delta R-nya. Nah, tadi kita udah punya S1 ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ingat di ekstraksi cair-cair multitahap ini ada yang namanya garis operasi sama tie line. Ya udah kalau misalnya tie line kan yang biasa ya garis kesetimbangan dua fasa gitu yang ada di item-item ini. Tapi ada juga yang namanya garis operasi. Garis operasi itu si delta R ini kan. Nah, kalau misalnya kita udah punya titik-titik yang tadi F, S1, RN sama S, kita bisa cari R1 dengan kita bisa cari R1 bentar. Kita bisa cari R1 sama E2 itu dengan cara narik garis bentar, maaf. Oh iya, setelah kita dapat si delta R, kita baru cari R1 ya, karena ini hubungannya tie line ya. Jadi dari S1 kita tarik tie line yang paling deket sama tie line, jadi dapatlah R1. Nah, dari R1 ini kita bisa tarik garis menuju ke delta R. Baru kita bisa nemu E2-nya karena hubungannya garis operasi ya. Jadi R1 ya pasangannya sama E2 gitu kan. Nah, waktu udah dapat E2, ya udah kita tarik garis tie line lagi, ketemu R2, selanjutnya sampai akhirnya kita dapat kalau misalnya R3 itu udah melewati si RN. Kan ditanyanya berapa jumlah tahapan ekstraksinya ya. Karena waktu R3 ini udah melewati RN, ya udah berarti jumlah tahapnya itu 1, 2, 3 gitu. Karena R3-nya udah melewati si 10% ini. Mungkin gitu. Kalau bingung, boleh ditanyain aja langsung. Ada yang mau ditanya dulu nggak buat yang ini? Kalau udah aman, boleh bilang aman juga. Oke. Mungkin belum ada yang mau ditanya nih. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyain, boleh langsung bilang aja. Sekarang lanjut ke nomor 2 ya, Rik. Maaf, Kak. Boleh. Apa? Boleh nanya bentar ya, Kak? Yang itu tadi, Kak, yang misal E2 kalau ditarik garis yang ke R2 itu, kan E2 lebih condong ke, kalau secara titik mungkin kayak agak condong ke atas sedikit ya, Kak. Tapi kalau yang R2 tuh nyampainya yang di sebelah kiri itu lebih condong ke bawah gitu, Kak. Makanya kemarin jujur ada yang ketemunya 3, 4, 5 gitu sih, Kak. Agak bingung di situ sih. Gitu. Itu Iya gimana ya, Kak, harusnya?
Sebenarnya ini aku ngikutin yang bawah sih, karena biasanya emang aku ngikutin yang bawah. Cuma coba ya kalau misalnya kita ngikutin, salah. Kita ngikutin yang atas. Ketemunya jadi berapa? Jadi kalau misalnya ternyata beda, coba nanti aku tanyain Bu Ika dulu ya, baiknya ikutin yang mana gitu. Udah, terus Nah, kalau yang itu kan E3 berarti jatuhnya pasti garis hitamnya timeline itu ya, Kak. Berarti masih di atasnya, berarti 4 gitu. oh iya ya lumayan juga jauh bedanya. Oke, kayaknya mesti aku tanyain dulu aja deh daripada ini. Nanti ku tanyain dulu aja ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, mungkin lanjut ke nomor 2 ya, Rik. Oke, suaraku masuk nggak Masuk. dengan jelas? Oke. Ini kamu mau share screen sendiri. Ya, sharein sendiri aja. Oke. So. Bentar. Sorry ya kalau suaraku agak jelek. Lagi ini dingin banget di Jatinangor tuh. Agak batuk-batuk. Oke, jadi nomor 2 itu ekstraksi padat cair. Kita baca sama-sama dulu ya soalnya. Jadi sebanyak 300 kg tepung, berarti umpan ya. Dan umpan ini dalam bentuk padatan. Dia mengandung 20% B. B itu berat ya, minyak. Nah, jadi di 300 kg ini ada 20%-nya itu minyak. Dan selebihnya adalah padatan inert. Jadi si tepung ini cuma mengandung pertama minyak, kedua padatan inert. Dia nggak mengandung solvent atau parut sama sekali ya. Gitu. Terus minyak tersebut akan diekstrak dengan 161 kg pelarut organik murni. Nah, karena kata-katanya murni, berarti 100% fraksi masanya itu ya si pelarut aja. Dia nggak ada mengandung minyak atau apalagi inert juga nggak ada ya dia. Dalam unit ekstraksi multitahap counter current. Jadi beberapa tahapan ekstraksi dan secara berlawanan arah ya counter current. Karena emang kenapa kita multi tahap ya mungkin ingat-ingat lagi misalkan kita ekstrak sekali ya mungkin kandungan di dalam ekstraknya itu belum terlalu tinggi ya atau masih banyak banget di rafinatnya atau di residunya. Jadi si residu ini atau rafinat itu bakal kita ekstrak lagi supaya nanti dapat lagi si minyaknya sampai ya berapa kali gitu. Dan akhirnya nanti bakal ada targetnya. Terus jumlah larutan yang tertahan oleh padatan inert adalah konstan sebesar 0,6 kg larutan per kilogram padatan inert. Jadi ya ini yang perlu hati-hati ya. Ini kan kita retensi gitu ya. Nah itu lihat di sini apakah dia larutan atau pelarut. Nah di sini disebutnya larutan yang tertahan itu 0,6 kg larutan per padatan inert. Jadi kalau misal ada 1 kg padatan inert di 1 kg itu ada lagi tuh 0,6 kg larutan yang tertahan di situ. Dan rafinat akhir ditargetkan hanya mengandung paling banyak 4% berat minyak. Berarti yang RN itu di akhir paling banyak 4% minyak. Nah, kita disuruh menentukan tahapan-tahapannya. Nah, tadi kan kita udah dapet ya informasi apa aja gitu segala macam. Kita harus menentukan tahapan-tahapannya. Nah, jadi ya mungkin kita buka-buka dikit materi ya. Kayak kita lihat dulu. Wait, mana nih? Counter current. Yang bikin operasi. Nah, ini kan langkah-langkahnya gitu ya. Ini bayangannya counter current tuh seperti ini. Inputnya tuh ada umpan sama pelarut. Nanti keluarannya tuh ini di akhir. Rafinatnya sekian, ekstraksinya tuh sekian. Jadi emang ya angkanya mundur, yang ini angkanya maju gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah penentuan titik operasi. Titik operasi itu didapat dengan apa? Ya kita menghubungkan antara ini EN plus 1 ke sini, EN plus 1 dihubungin sama RN, ditarik terus sampai ke bawah gitu ya. Dan di sini S1 kita hubungin sama RA supaya nanti dapat titik operasi. Dan di soal tadi tuh kita ada informasi apa aja, ada tadi umpannya udah tahu berapa, terus pelarutnya juga udah tahu berapa, tapi kita nggak tahu kan ininya berapa, RN-nya tahu
si ininya, RN-nya udah tahu. Yang kita nggak tahu tuh si E1 ini berapa. Nah, M ini kan bisa dicari. Dan tadi ada informasi satu lagi tuh ini ya, retensinya gitu. Nah, sekarang kita bakal coba kerjain soalnya. Oke, bentar. Malah belum dibuka soalnya. Jadi di mana ya? Ini. Jadi nomor 2, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya karena kita tadi pengen menentukan titik operasi ya. Itu yang intinya banget ketika kita nanti mau nentuin jumlah tahapan. Kita bikin dulu persamaan kurva retensinya. Dan ingat persamaan kurva retensi itu beda ya antara yang larutan tertahan sama pelarut tertahan. Dan ini bisa lihat aja rumusnya. Nanti dapat persamaan retensinya itu XD sama dengan 0,375 min XS. Terus ya ini kita tulis aja lagi informasinya. Kalau di raffinat itu harus kurang dari sama dengan 2%. Tadi 2% apa 4% ya? Ya, bentar. 0,4 ya, sorry. Ini bukan 2%, harusnya 4%. Benar kan ya? Di soal tuh 4%. Oke, sorry ya. Nah, karena tadi kita udah punya informasi ya, garis umpannya udah tahu di sini. Terus ininya udah tahu, RN-nya juga udah tahu. Kurva retensi juga udah tahu. Nah, kita harus menentukan si E1 ini. Jadi kita agak mulai dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi kita tentuin dulu nih nilai M1-nya itu berapa. Karena kenapa kita harus tentuin M1? Karena bisa dilihat lagi ya hubungannya di sini. Kalau misal kita perpanjang ini kita dapat titik operasi. Kalau misal kita hubungkan RN dengan E1, ini dengan ini kita bisa dapat M. Nah, makanya ya kalau kita udah ada 3 titik ini, kita bisa cari ini kalau kita ada titik M gitu kan. Jadi kita tinggal panjang-panjangin aja garisnya. Nah, di sini kan ya kita bisa carilah ini pakai neraca biasa gitu. Neraca, kalau mau nulis neraca massa minyaknya juga boleh, atau sebenarnya di PowerPoint itu udah ada rumus jadi gitu ya. Nah, ini kayak ya rumus jadinya gitu. Ini turunan juga dari neraca massa minyak. Nanti bakal dapat kalau XS, M-nya itu sama dengan 0,13. Nah, jadi sini kita bakal sketsa dulu ya. Kalau misal nggak sinkron antara yang aku bilang sama yang di share screen bilang ya. Takutnya aku udah buka tab mana, ininya baru sampai kemana. Ya ini step by stepnya gitu. Jadi kita gambarin dulu titik-titik yang udah diketahui tadi ya. Kita udah tahu si umpannya tadi kan ada 300 kg dengan fraksi massanya itu 20% atau 0,2. Nah, jadi kita tanda-tandain lah. Terus ada juga tadi umpannya tuh di sini pelarut murni ya 161 kg sama si RN. Nah, RN ini kan rafinat ya. Berarti rafinat itu berada di kurva retensi. Kita harus gambar dulu kurva retensinya. Tadi kan kurva retensi kita udah tahu ya, XD sama dengan 0,375 min XS. Jadi kalau kita gambar kurva retensi, ya kita gambarlah dari sini ya dikira-kira aja. Nah, jadi ini penting sih kalau misal kalian gambar tuh kayak pergeseran titik aja ya. Kalian geser-geser ini hasil akhirnya tuh jumlah tahapannya itu bisa ngaruh gitu sih. Jadi ya diusahakan seteliti mungkin ketika bikin garis kayak gini. Nah, kita kan udah tahu tuh udah dapat kurva retensinya. Jadi kita bisa nulis lokasi si RN tadi. Si target akhirnya itu 4% ya, 0,04. Jadi kira-kira bentar, ini banyak banget tab yang terbuka jadi rada nge-lag, sorry. Nah, disinilah kira-kira ya. Kita tandain di sini. Nah, jadi ya. Nah, ini udah dapat. Kita pengen mencari suatu titik di sepanjang garis ini. Tapi terlebih dahulu kita harus nentuin M-nya dulu. Tadi M-nya kan udah dapat ya.
dan kita gambar M-nya berarti kita harus bikin garis dulu kan. Jadi, sorry. Ada umpan dan pelarutnya, kita hubungkan garisnya. Nah, titik M itu kan bisa dicari di sini ya. Tadi tuh kalau pakai neraca massa, fraksinya itu 0,13. Jadi ya kita tandain lagi di sini. Titiknya tuh 0,13. Ya kira-kira di sinilah ya. Nah, di sekitar sini. Atau naik lagi bentar. Nah, E1 bisa kita cari dengan menghubungkan ya garis ini sama garis ini. Terus kita tumburin gitu ke tie line-nya. Nah, ini aku warnain hitam itu dulu nggak apa-apa ya. Harusnya di sekitar sini sih. Nah, sekitar sini. Dan ya ini kalau sebenarnya kalau kalian ngitung manual juga ya nurunin rumus bakalnya dapat sekitar ini juga 0,58. Jadi kita udah tahu nih informasi di sini tuh kalau ini tuh adalah si E1-nya. Kita tanda-tandain lah. Ini tuh RN tadi ya. Ini tuh M1. Ini tuh tadi RA. Nah, kalau udah dapet 4 titik ini kan jadi lebih mudah ya kerjaan kita. Kita pengen cari titik operasi gitu, tinggal tarik aja garis panjang-panjang ke sini. Sama sini juga tarik garis panjang-panjang. Gitu. Jadi kita udah tahu nih lokasi si titik operasinya. Jadi nanti kerjanya tinggal ngalir aja kalau udah dapet yang ini ya, garis ini. Nah, kalau misalkan kita pengen cari ini, ya kita bikin dulu ini. Aku ngikutin ini ya, pola warnanya kayak pola di PPT kalian gitu. Jadi ya bagusnya nanti kalau ujian tuh dibedain gitu warnanya supaya meriksanya juga lebih enak kan. Kenapa pakai ini? Nah, intinya alur kerjanya tuh kayak gini lah. Kita bikin dulu antara S1 dan di sini. Nanti kita dapat di sini tuh ada R1. Nanti setelah itu kita bikin lagi supaya kelihatan ya polanya. Dari operasi kita tarik garis. Nah, kita harus memotong di sini. Memotong antara kurva retensi dan garis si hijau ini. Garis hijau ini kan yang ini ya dari titik asal ke sini. Nah, jadi harus memotong di situ. Nah, alur kerjanya terus aja gitu. Kita ubah lagi garis warna hijau di sini, kita gambar lagi di sini. Terus lanjut lagi garis warna merah, kayak garis operasi segala macam gitu. Nah, nanti ya diterusin aja lah teman-teman, bisa nerusin, tadi juga udah ada yang jadi kan. Nah, ini tuh si E2 ya. Ini E2, ini E3. E3 bukan ini deh. E3 tuh yang hijau ini ya. Ini bukan E3. Ya harusnya di sini juga. Nanti ada hijaunya. Tunggu ada hijau. Kita bisa sebut itu ekstraksi ke 3. Nah, nanti kalau misal kita alurkan, kita tunggu nanti sampai dia ngelewatin garis ini. Ngelewatin si RN ini kan. Sampai nanti R-nya itu ketika kita narik garis hijau atau garis merahnya itu tuh udah lewat dari sini. Atau dia merahnya sejajar di sini sih kayak kasus di soal ini. Karena tadi kan ini ya disebut dalam soal bahwa paling banyak 4%. Jadi 4% ini batas. Makanya kita milih tahapan itu sampai dia kurang dari 4%. Karena kalau dia masih di sini ya, masih lebih dari 4% kan. 4% itu di sini. Ini masih berapa nih kalau di sini? Masih 0,16. Di sini juga masih. Jadi harus kurang dari 4% dulu. Kalau misal teman-teman lanjutin, nanti bakal dapat gambarnya tuh kayak gini. Nah, kurang lebih gini lah rapinya. Nah, ini kan kayak sejajar gitu kan garis akhirnya. Dan di sini itu kita bisa tahu gitu ada berapa tahapan ekstraksi supaya targetnya tadi terpenuhi. Ada 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Jadi cukup 4 aja karena dia udah menyentuh titik ini atau lewat. Soalnya kalau misal kita pengen terusin lagi gitu ya, misal lah ini misal gitu, kita
pengen nerusin lagi ini ke sini, kita bikin garis merah di sini, terus bikin garis hijau dari sini kan nggak bisa ya, aneh gitu jadinya, kayak garis lurus di sini. Jadi ya udah di stop aja sampai di sini. Ketika garis merahnya ini atau garis operasi itu udah sejajar atau lewat dikit ke kiri dari si titik ini target, ya udah berarti udah selesai tuh ekstraksinya. Itu, ntar guys, rada-rada lag. Nah, jadi ya ini juga ini sih soal ujian tahun lalu ya. Dulu tuh ujiannya ada 20 soal. Kalau nggak salah 3 soal terakhir atau berapa tuh harus ada oret-oretan yang itu. Dan setipe sama tipe soal nomor 20. Jadi ya ini nomor 20 sama soalnya kayak tadi cuma beda angka doang. Itu dibebasin ke kalian mau pakai milimeter block atau ini aku ngeprint sendiri gitu. Nanti dialurin gitu. Ya walaupun nanti ya tiba-tiba ternyata menjorok ke sini kan. Nah, nanti kan udah tahu tuh jumlah tahapannya itu 5 gitu. Dan sini aku juga kasih keterangan sih kayak ya ini nggak mau ditulis nggak apa-apa, nggak tulis juga nggak apa-apa. Tapi ini memperjelas aja kalau RA dan S1 dari RA dan S1 itu dihubungkan dengan garis operasi. Terus kalau R1 dan S1 itu dihubungkan dengan tie line. Jadi ya bisa dilihat aja kan. Nah, ini kan garis operasi yang merah, tie line yang warna hitam gitu. Seterusnya. Gitu. Jadi kita udah tahu jumlah tahapan itu ada berapa. Mungkin boleh langsung kalau misal ada yang mau nanya dulu terkait soal nomor 2 ini. Ekstraksi padat cair ya. Ada yang pengen nanya? Ini lebih mudah dari cair-cair ya padat cair. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut soal selanjutnya. Tapi nanti kalau mau nanya langsung potong aja nggak apa-apa ya yang padat cair ini. Gitu. Oke. Nah paling ya pesan aku yaitu kalian pastiin ketika mau ujian kalian mau gambarnya kayak gimana, mau pakai milimeter block atau apa. Kalau pakai milimeter block ya siapinlah segitiganya. Kalau ngeprint ya carilah gambar yang kira-kira bagus gitu, keterangan jelas gitu. Kalian bikin skala-skala kecil nih kayak ini 0,2, 0,2, 0,02 tuh kelihatan. Dan ketika menentukan tahapan ini penting sih. Aku tadi udah nyoba soal ini tuh berapa kali. Jadi kalau misal kayak geser dikit gitu ya. Misal ini aku taruh dari 0,38 atau 375 aku taruh di sini, nanti bisa ngaruh banget di sini. Kayak jelek hasilnya. Jadi ya rapi-rapi aja nanti kalau misal bikin garisnya supaya dapat hasil yang lebih tepat dan akurat itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau emang beneran nggak ada yang mau nanya ya. Oke. Soal nomor 3 ini juga pada cair ya. Sebanyak 100 kg cengkeh, ya ini umpannya atau si padatannya, mengandung minyak atsiri sebesar 35%. Ya biasanya persen-persen ini ya dalam massa gitu. Jadi 35% dari 10.000 kg diumpankan ke dalam suatu ekstraktor 2 tahap yang beroperasi secara kokaren. Kokaren itu berarti searah ya. Tadi kan berlawanan arah dengan menggunakan parut organik sebanyak 700 kg setiap tahapnya. Jika diketahui bahwa jumlah pelarut yang tertahan dalam umpan padat. Nah, tadi kan jumlah larutan ya, ini jumlah pelarut. Jadi bedain. Yang tertahan dalam umpan padat adalah 0,5 kg per kilogram padatan. Tentukan komposisi ekstrak dan rafinat untuk setiap tahap. Jadi 2 tahap itu kita tentuin semua komposisinya. Terus setiap tahap kita juga tentuin jumlah ekstrak dan rafinatnya. Oke, kita buka PowerPoint lagi lah. Kita sama-sama membayangkan gimana si kokaren itu ya. Mana di sini kokaren? Satu tahap. Nggak ada ya gambarnya. Ya, sebenarnya tuh kokaren tuh kayak gini. Kayak nerusin aja gambar ini. Gambar ini kalian kopas terus ke kanan gitu ya. Jadi bentukannya kayak gini. Jadi ya terus sama. Itu rafinatnya dikasih lagi umpan gitu. Mungkin di cair-cair ya ada apa tuh? Ada gambarnya di sini. Concurrent. Oh ini ada ding. Nah ini gambarnya ya. Nah lihat nih. Jadi ada ekstrak keluar, ini keluar. Nanti ekstraknya ya disatuin jadi ekstrak total ini
total. Nah, ini tadi dikasih tahu di soal ya bahwa pelarutnya itu tahapannya masuknya tuh sama mana ya? 700 kg sama. Jadi ya dari sini D1 dia masuk 700 kg, 700 kg, ini juga 700 kg. Seterusnya keluar gitu. Nah, kita suruh nentuin nih komposisi di ini tuh berapa, E1 R1 sama E2 dan R2 tuh berapa. Nah, jadi langsung aja dulu kita buka. Kita tulis satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, karena ya biasanya tuh emang semuanya tuh gambar grafik sih kalau kalian udah bikin oret-oretan gitu. Kita harus bikin dulu persamaan kurva retensi pelarut konstan. Jadi ya ini tuh perlu kita highlight ya. Kayak pelarut beda sama larutan konstan. Rumusnya juga beda sama yang tadi. Ini 1 min XS tadi. Mana rumusnya? Nah, itu min XS. Rumusnya beda ya. Jadi ya udah masukin aja. Nanti bakal dapet si persamaan kurva retensinya. Nah, setelah itu kita ini ya, kan kita pengen nentuin si S1 dan R1. Jadi ya seperti biasa kita cari dulu mixingnya tuh berapa. Ya ini si solutnya, si minyaknya dapat rumusnya ini dari neraca massa minyak diturunin rumus langsung. Dapatnya nanti 0,206. Terus si ininya campurannya satunya XDMI itu dapat 0,412. Jadi kita nggak boleh ini ya langsung ngurangin 1 minus 0,206. Karena apa, di campuran itu kan yang inputnya itu ada pelarut, terus si umpan. Si umpan ini juga mengandung padatan inert. Jadi makanya di sini kalau di total nggak sama dengan 1. Tapi ya kita juga bisa cari sih kayak komposisinya ya. Di sini tuh XI inert dalam M1. Itu sama aja dengan 1 dikurang 0,206 dikurang 0,412. Itu sama dengan, ya harusnya ditulis aja nggak apa-apa ya. Ini. Enggak, ini nggak tulis nggak apa-apa. Karena kita ditanya cuma ini doang, S1 sama R1. Tapi ya ini kenapa nggak 1? Karena ada inertnya gitu, di campuran. Nah, kita tinggal plot aja kan. Dari persamaan kurva retensinya kita gambar. Ini persamaan kurva retensi nih, yang ini. Kan tadi persamaan kurva retensinya itu 0,33 minus 0,33. Kita masukin 0, 0. Nanti bakal dapat kurva ini ya, sekitar ini 0,33 dan dia di sini. Topnya. Dapatlah ini kurva retensi. Gitu. Setelah dapat kurva retensi, ya kita gambar dulu nih, hubungin antara umpan dan pelarutnya. Kita buat garis. Nanti sepanjang garis ini kita menentuin satu titik mixingnya tuh di mana, titik pencampurannya tuh di mana. Jadi kita lihat tadi di sini 0,206, ini 0,412. Jadi ya dikira-kira aja nih 0,206 di sini, pas juga sini sama 0,412 gitu. Udah dapat M1. Nah, untuk mencari E1 dan R1 ya sederhananya gitu, kalau pada cair tinggal tarik garis aja nih dari titik asal si inert ini, tarik terus ke M1 ya sampai ujung sini. Nah, disinilah kita dapatkan di ujung ini itu titik ekstrak, di sini tuh titik si rafinatnya. Nah, untuk menentukan komposisinya berapa ya ini kayak kira-kira aja lah. Gambarnya itu kalau kita tarik garis ke bawah, tarik garis ke samping nilainya berapa. Nah, ini bisa dapat nilainya itu 0,33, 0,67, terus rafinat. Nah, 0,14, 0,28. Dan jangan lupa nulisin juga kalau dia itu mengandung inert kan. Namanya rafinat emang ya harusnya fraksi terbesarnya itu adalah si padatan inertnya. Nah, udah ditulisin semua. Kita bisa menentukan S1 dan R1. Ya pakai NM, neraca massa total. Dari jumlah alirannya 1000 tambah 700. Kita dapat persamaan 1 neraca massa total. Terus neraca massa minyaknya. Kita udah tahu kan di RA ini fraksi minyak tadi berapa yang ada di soal 0,35. Terus itu sama aja dengan yang ini fraksi di ekstrak sama di rafinat. Di pelarut ya nggak usah ditulis sih. Di sini kayak XS gitu. Di D nggak usah karena ya ditulis juga nggak apa-apa karena nilainya juga 0 kan. Nah udah ditulis, kita dapat 2 persamaan.
Nah, ini penyelesaiannya nanti bakal memberikan nilai E1 itu sama dengan 589,47 kg dan R1 tuh 1110,53 kg gitu. Jadi dapatnya bakal segitu. Nah, setelah kita tahu semua nih informasinya, komposisinya berapa, terus laju alirnya berapa, kita bisa lanjutkan untuk ekstraksi tahap 2. Nah, ketika tahap 2 ini berarti kan tadi ya kalau misal kita lihat ya di sini yang jadi umpan itu R1. Terus di sini dipertemukan lagi dengan pelarut D2. Yang mana D2 ini fraksinya sama kayak D1. Terus laju alirnya juga sama kayak D1. Jadi kita bakal membuat garis yang menghubungkan antara R1 dan D. Gitu. Jadi R1 dan D kita bikin garis. Buat nyari E2 dan R2 sama. Kita cari juga nih titik mixingnya itu berapa antara D dan R1 ini. Nah, di sini ya harusnya aku gambar ini dulu ya, gambar kurvanya dulu. Tapi di sini ya langsung dicari M2 gitu. Ya ini sama pakai neraca massa. Aku meninjau lagi di sini si minyaknya XSM2 itu sama dengan ini. Si rafinat 1 berapa minyak yang keluar dari rafinat 1 dibagi dengan ya rafinat 1 tadi laju alirnya berapa. Terus D-nya itu berapa si umpannya. Dapatlah nanti fraksinya sekian. Terus cari XDM2-nya berapa 0,387. Ya udah kita plot titik mixingnya. Dia tuh berada di garis antara ini kan D dan R. Dapatlah di sini kan tadi 0,086 di sini sama 0,587 di sini. Belum sampai 6 lah. Ya ini masih 0,58 gitu. Ya udah untuk dapat E2 dan R2 kita tarik lagi garis dari asalnya si inert ini. Tarik ke atas. Yang di ujung ini itu E2. Yang berpotongan sama kurva retensi itu adalah R2. Nah, ya dari baca grafik kita bisa kira-kira lah E2 itu berapa. Kalau lihat di sini tarik dari bawah, oh ini 0,12. Kalau dari sininya tuh 0,88 gitu. Terus kalau R2, nah rafinat ini ingat kalau dia tuh ada minyak, ada pelarut, ada juga inert. Jadi ya di sini ya kita tentuin aja nilainya berapa. Di sini 0,04, di sininya 0, berapa aku ambil sini 32 ya, 0,32 sama berarti inertnya ya 1 dikurang ini dapatnya 0,64. Karena kita udah punya komposisi ya lagi-lagi balik lagi ke neraca massa. Neraca massa total. Nah, sekarang kita meninjau sistem yang ini aja. Meninjau sistem yang ini di tahap 2 ini. Neraca massa totalnya berarti kan si R1 tambah D2 itu sama dengan E2 dan R2. Jadi kalau ditulis ini ya R1 plus D sama dengan E2 per R2. Dapat persamaan 3. Karena ya tadi persamaan 1, 2 udah. Terus neraca massa minyaknya kita tulis juga. Ya salah satu sumber minyak itu satu-satunya cuma dari rafinat yang dijadikan umpan. Makanya di sini SR1 0,14 dikali R1. Karena R1 ini jadi umpan di tahap kedua. Tadi R1-nya kita dapat dari soal ya yang A gitu. Kita masukin angkanya, masukin lagi fraksinya. Ini kalau Y sama X itu teman-teman udah paham lah. Kalau X itu biasanya ditaruh di padatan. Entah itu di umpan atau di rafinat. Kalau Y itu di pelarut atau ekstrak gitu. Jadi 0,04 dapatlah persamaannya ini. Udah dapat persamaannya. Ya udah kita selesaikan aja persamaannya, dapat E2 sekian, R2 sekian. Jangan lupa di akhir disimpulin gitu sehingga E1 berapa, R1 berapa, E2 berapa, R2 berapa. Gitu. Simpel banget ya pada cair. Ada nggak yang pengen ditanyain dulu nggak terkait ini soal nomor 3 atau yang 2 tadi juga boleh. Kak, mau nanya Kak. Ya. Itu tuh apa gambarnya emang perlu satu per satu gitu atau langsung boleh sekaligus gitu ya Kak? Sekaligus boleh sebenarnya. Nggak apa-apa di recap di akhir gitu ya di. Jadi Iya. ya di recap juga boleh sih. Ya Oh, tapi oke, Kak. nge-recapnya tuh apa ya? Mungkin lebih enaknya kayak kamu taruh gambarnya di samping terus oretannya di kanan supaya lebih kebayang aja. Soalnya kan ini ya kita tuh
aku kan pengen nulis gitu, ngasih narasi di sini, diperoleh komposisi E1 sama dengan sekian, R1 sekian. Kalau misal aku nggak gambar grafik ini kan ya narasinya agak bingung gitu. Jadi mungkin supaya lebih enak kalau pengen gambar satu ya disatuin, kayak nyebutlah keterangan berdasarkan gambar di bawah, terlampir atau taruh di samping sini biar enak aja gitu. Tapi kalau UAS kemarin tuh ya kebetulan cuma sekali doang sih, sekali jalan gitu. Kayak grafiknya cukup satu digambar, udah. Aku nggak perlu gambar berulang-ulang. Atau ini gambar berulang ya? Nggak, ding. Ini nomor 8, 17, 18. Ya gitu aja paling, taruh di samping atau ya kasih keterangan lah. Kalau kamu dapat nilai ini tuh dari mana? Maksudnya nggak ujuk-ujuk di sini keluar 0,33, tapi grafiknya tuh nggak nyebut ini dari grafik gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Kak. Ada lagi teman-teman yang pengen tanya? Nah ini nggak masalah ya kalau misal nanti grafiknya bentuknya persegi atau persegi panjang, hasilnya bakal tetap sama kok. Aja. Jadi ya ini kan ada persegi panjang gitu, suka kotak-kotaknya ini tetap sama. Oke, aku hitung mundur aja ya kalau nggak ada yang pengen nanya tentang. Oh, si Afnan kemarin nitip ya, sorry. Kemarin tuh Afnan nitip kayak pelarut minimum kalau semisalkan di padat cair, maknanya tuh seperti apa? Ya, sebenarnya tuh lebih simpel ya kalau di padat cair dibandingkan dengan cair-cair, kayak Thailandnya tuh nggak seribet di cair-cair gitu. Di sini udah dikasih keterangan kayak mana ya? Aku lupa di slide keberapa menentukan pelarut minimum. Nah ini di counter current ada dua kasus. Kalau misal diketahui RA, D, dan RN, ekstrak air E1 berada dalam keseimbangan satu garis dengan titik I. Jadi dia dibalikin ke titik asal gitu kan. Karena memang ya titik I tadi kita pakai sebagai Thailandnya atau kesetimbangan. Jadi dia narik lagi. Kalau misal diketahui 3 titik yang ini, yang 3 ini berarti kita tarik ke sini. Kalau misal diketahui 3 titik ini berarti kita tarik ke sini. Itu. Maknanya apa kalau padat cair? Ya ini sih dulu kayak Bu Ika ngilustrasiin misal inilah kopi ya. Kayak pelarut minimum itu ya apa ya? Misal nih kalian kan ada yang misal kimia tuh belajar kayak yang larutan tepat jenuh segala macam gitu. Ibarat kata kalau misal ditambah satu tetes lagi, dia berubah warna gitu misal kimia, atau dia jadi jenuh ada terbentuk es atau terbentuk apa gitu. Sama halnya kayak misalkan si pelarut minum dalam kasus ini kan. Dia disebutin ya jumlah minimal pelarut yang diperlukan untuk melakukan ekstraksi solut supaya terekstrak. Kalau misalkan diilustrasikan nih, kalian ada kopi 1 gelas gitu. Kopi 1 gelas, terus kalian tetesin air 1 gitu. Itu ada ekstraknya nggak? Enggak. Karena airnya tuh udah masuk diserap sama kopinya gitu. Udah perbandingannya tuh sangat jauh antara padatan dan pelarutnya. Makanya di sini ada istilah kan, kayak ada pelarut yang tertahan di dalam padatan, ada larutan yang tertahan di padatan. Dua istilah itu ya karena di sini juga bisa dikaitkan dengan pelarut minimum. Kalau misalkan kalian netesin air ke kopi, jatuhnya ya cuma ini larutan yang tertahan dalam padatan, nggak ada ekstraknya gitu. Jadi emang butuh jumlah minimum supaya nanti ekstraknya itu bisa terbentuk. Kamu bisa memisahkan ini ada rafinat, di sini tuh ada ekstrak. Ekstrak ini mengandung solut, ada zat-zat apa di kopi misalnya, ada tanin atau apa kalau misal di teh gitu. Terus ada juga padatan inert, ya dia mengandung juga si larutannya gitu. Itu jadi istilah si pelarut minimum itu. Gitu. Tapi ya ini kan ya di highlight lagi kalau kita tuh ya perlu aritan pelarut yang lebih besar dari minimum supaya dapat, jangan tepat minimum banget. Ya itu setidaknya jumlah batasnya tuh. Batasnya supaya terbentuk ekstrak dan tidak terbentuk ekstrak. Jadi harus lebih dari minimum ini. Umumnya gitu. Makanya tadi soal di Najma tuh kalau misalkan 1,5 kali dari pelarut minimum seperti apa? Ya karena dia pengen ekstrak gitu, harus lebih banyak dari pelarut minimumnya. Tuh. Oke, kalau emang nggak ada yang pengen ditanyain, aku Najma ada nggak Najma? Apa? Ada ya? Boleh Ada. lanjut aja Najma ke soal nomor 4. Oke. Oh ya, teman-teman jangan malu-malu ya, tanyain aja kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau kak nggak jelas gitu, aneh jelasinnya, bilang aja. Oke, aku lanjut ke nomor 4 ya. Jadi
kita baca dulu soalnya. Soal nomor 4 itu, suatu proses ekstraksi 2 tahap dilakukan untuk mengekstrak asam asetat dari pelarut air. Pada tahap pertama, umpan sebanyak 200 kg, larutan 30% asam asetat, jadi fraksinya 30%, terus dikontakkan dengan 600 kg isopropil eter murni. Nah, terus pada tahap kedua, rafinat dari tahap sebelumnya dikontakkan dengan pelarut isopropil eter murni dengan perbandingan laju alir massa 1:1. Yang pertama disuruh gambarkan tahapan ekstraksi dengan menggunakan diagram segitiga siku-siku. Oke, jadi karena diminta gambar, ya udah ya sama kayak yang sebelumnya, kita tentuin dulu nih. Yang pertama itu titik F sama titik S-nya, atau titik umpan sama titik pelarut. Karena tadi di soal itu umpannya adalah 30% asam asetat, dan di sini asam asetat itu di yang Y ini ya, berarti asam asetat itu titik di sini. Terus karena Kak, pelarutnya... maaf Kak, share screen-nya belum ganti Kak. Oh iya, maaf, bentar. Iya. Salah share screen. Ini udah ya? Iya, udah. Oke. Balik lagi ya, karena diminta gambar, berarti kita tentuin dulu titik umpan sama titik pelarutnya, atau titik F sama titik S-nya. Karena tadi di soal disebutin kalau umpan itu asam asetat 30%, dan di diagram ini asam asetat itu di bagian Y, berarti titiknya itu ada di sini, 30%. Nah, terus pelarutnya itu eternya murni, karena murni berarti ada di titik sini, di pojok. Nah, setelah kita dapat titik F sama titik S-nya, kita tarik nih garis FS. Nah, terus kita mau nentuin nih, di mana sih titik M-nya, atau di mana titik campurannya gitu. Nah, tadi di soal itu, ini share screen-nya ganti kan ya ke Chrome? Ganti kok. Oke. Iya Kak. Oke, jadi karena tadi umpannya itu 200 kg dan pelarutnya itu 600 kg, berarti perbandingannya kan jadi 1:3 ya. 200 banding 600 itu ya 1:3. Jadi kalau misalnya digambarin, itu nanti jadinya di sini. Jadi kayak kalian bisa bagi si garis ini jadi 4, terus ya udah sih, karena pelarutnya lebih banyak ya, 600 kilo, berarti lebih deket ke bagian pelarutnya. Jadi M1-nya tuh di sini. Nah, setelah kita dapat M1, karena kita mau cari ekstraksi yang pertama ya, kita tarik nih tie line yang paling dekat, seperti biasa. Karena ini lebih dekat ke yang bawah, ya udah kita tarik garis dari sini, yang paling mendekati tie line, sampai didapat S1 di dekat solvent sama R1 yang lebih banyak air, yang lebih banyak asam asetatnya di daerah sini. Terus setelah kita dapat S1 sama R1, di soal tuh disebutin pada tahap kedua, si rafinat dari tahap sebelumnya dikontakkan lagi dengan pelarut eter murni dengan perbandingan laju alir massa 1:1. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar, kan tadi kita dapat R1 nih. Nah, R1 ini dikontakkan lagi, diekstrak lagi sama pelarut murni. Jadi kita tarik garis lagi nih dari R1 ke S. Dapat garis R1S. Nah, terus karena tadi perbandingan laju alir massanya itu 1:1, berarti udah jelas ya titik campurannya itu, atau titik M2 itu ada di tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya itu ada di sini. Ini mungkin kelihatan agak lebih condong ke kanan, tapi kalau aku pakai penggaris sih pas tengahnya tuh di sini. Gitu. Nah, setelah kita dapat M2, ya udah sama kayak sebelumnya, kita tarik lagi garis yang paling dekat dengan tie line untuk dapat E2 sama R2-nya. Gitu. Mungkin aku lanjut dulu ya, karena ini nyambung. Jadi setelah kita dapat gambarnya nih, kita udah tahu S1, R1, E2, sama R2-nya. Terus ditanya nih, berdasarkan gambar, tuliskan komposisi dan hitung laju alir rafinat dan ekstrak pada setiap tahap. Ya udah, untuk tahu komposisinya tinggal dilihat aja ya di diagramnya. Ini aku tulisin tuh yang ini. Jadi
tadi F-nya itu 200, S-nya itu 600, terus S1-nya sekian eter, sekian asam asetat, dan seterusnya. Nah, terus kita mau tahu nih laju alir, rafinat, dan ekstrak tiap tahap. Jadi ya udah kita tinjau dari tahap 1 sama tahap 2 sendiri-sendiri. Nah, sama kayak yang sebelumnya juga, ada 2 cara ya, bisa pakai neraca massa, bisa juga pakai lever arm rule. Nah, kalau di sini pakai neraca massa itu ya umpan ditambah dengan pelarut, jadi M1 atau campuran 1, berarti 800. Sini jadi persamaan pertama. Jadi 800 sama dengan ekstrak 1 ditambah rafinat 1. Nah, terus kita tinjau nih neraca massa eter. Nah, ini bisa aja pakai neraca massa asam asetat, nggak masalah. Harusnya jawabannya nggak akan jauh beda. Terus ya udah kita bongkar nih neraca massa eternya. Fraksi eter di campuran 1 dikali laju alir campuran 1 dan seterusnya sampai akhirnya kita dapat persamaan 1 sama persamaan 2. Terus matematika biasa ya, kita kurangin persamaan 1 sama persamaan 2, disamain R-nya atau E-nya juga nggak masalah. Kita dapat S1-nya 648,8 sama R1-nya itu berarti 800, karena total 800 ya, 800 dikurangin si S1 ini, ketemu 151,2 kilo. Nah, aku coba juga kalau misalnya pakai lever arm rule, itu hasilnya nggak jauh beda, 151 sama 155. Ya lumayan sih, tapi nggak jauh beda, harusnya nggak jadi masalah. Jadi kalian boleh pakai lever arm rule atau pakai si neraca massa. Cuman balik lagi, kalau misalnya neraca massa itu biasanya lebih akurat. Jadi kalau bisa sih pakai neraca massa aja gitu biar aman. Terus ini buat yang tahap 1. Nah, terus yang tahap 2 nih. Karena tadi disebutin kalau pada tahap kedua ini rafinat dari tahap sebelumnya dikontakkan dengan pelarut murni dan perbandingan laju alir massanya itu 1:1. Jadi kan tadi kita udah dapet nih rafinatnya itu 151,2 kg. Nah, 151,2 kg ini kita pakai lagi buat ngeekstrak si asam asetat lagi. Dengan jumlah pelarutnya sama-sama 151,2. Jadi total campurannya tuh 2 kalinya rafinat ini. Jadi totalnya 302,4. Ini jadi persamaan pertama. Terus kita tinjau lagi neraca massa eternya, sama kayak tadi caranya campuran fraksi eter di campuran 2 dikali sama laju alir campuran 2, terus sama dengan fraksi eter di ekstrak yang kedua dikali laju alir ekstrak yang kedua ditambah sama fraksi eter di rafinat yang kedua dikali sama laju alir rafinat kedua. Terus dimasukin angkanya, didapat persamaan yang kedua ini. Terus masih matematika, dimasukin aja sekian-sekian sampai akhirnya ketemu ekstrak yang kedua ini jumlahnya 164,347 kilo, dan rafinatnya tinggal dikurangin ya tadi 302,4 dikurangin sama 164 sekian ini. Jadi ketemunya 138,053. Dan kalau misalnya pakai lever arm rule, tinggal diturunin ya tadi, kalau di sini dapetnya 155, ya udah nanti ini tinggal dikali aja sama M-nya gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat yang A sama yang B, yang gambar sama yang nentuin komposisi sama laju alir. Iya, ini basicnya sebenarnya neraca massa yang paling sederhana ya. Jadi semoga aman gitu kalau misalnya NME-nya aman gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, aku lanjutin dulu. Jadi yang C-nya itu ditanya hitung perolehan asam asetat total yang terekstrak dari kedua tahap tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di PPT kuliah kalian itu persen perolehan itu rumusnya jumlah asam asetat di fase ekstraknya dibagi sama jumlah asam asetat awal
atau jumlah asam asetat umpannya dikali 100%. Jadi ya udah, karena di sini ada 2 tahap, berarti kita jumlahin nih di fase ekstraknya ini, jumlah antara asam asetat tahap 1 ditambah sama asam asetat di tahap 2 dibagi sama asam asetat awal. Nah, karena tadi asam asetat di tahap 1 itu didapat ini ya 6%, dan laju alirnya itu ini 648,8, ya udah berarti di sini dimasukin 0,06 dikali 648,8 ditambah asam asetat tahap 2. Tahap 2 itu didapat asam asetatnya 4%, berarti 0,04 dikali sama ini ya 164,347. Dimasukin ke sini. Dibagi sama asam asetat awal. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi asam asetat awal ini adalah asam asetat dari umpan awal. Benar-benar hanya umpan awalnya. Jadi karena tadi kita punya umpan awalnya itu 30% asam asetat yang jumlahnya 200 kg, ya berarti jumlah asam asetat awalnya itu 0,3 dikali 200. Jadi nggak perlu ditambah sama asam asetat yang dari rafinat yang pertama. Gitu. Terus ya udah tinggal dikaliin, ditambah, dapatnya sekitar 75,83% buat perolehan asam asetat di fase ekstrak. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat soal nomor terakhir ini? Jadi kenapa asam asetatnya ini yang dipakai cuman yang awal? Karena ini sebenarnya kan prinsipnya neraca massa ya. Kita mau ngekstrak umpan 200 kg asam asetat yang konsentrasinya 30%. Nah, ketika kita mau ngekstrak rafinat yang pertama itu, berarti kan rafinat pertama ini dihasilkan dari umpan yang dari awal ini kan. Kalau misalnya kita tambah lagi sama sama asam asetat yang ada di rafinat 1, itu sama aja nanti kayak ngedouble gitu. Jadi yang ada di dalam rafinat 1 itu udah termasuk sama si 200 kg itu. Jadi makanya nggak perlu ditambah lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyain Kak, teman-teman? Kalau udah aman, boleh bilang aman juga sih. Atau mungkin mau tanya hal lain. Kalian tuh udah dikasih tahu gitu nggak kayak bentuk soalnya kayak gimana? Kan ada Bu Sofia sekarang gitu. Apa S-nya bertambah apa kayak tahun lalu gitu kalau cek-cek di Prolin? Ada kabar yang Belum gitu nggak? sempat nanya sih, Kak. Belum sih Kak. Cuma kalau UTS kayak sebenarnya kayak tahun lalu sih Kak UTS. Cuma tambahannya ada esai kita. Sama sih tahun lalu juga ada esai ya Kak Lalu UTS. ada esai. Ada tapi esainya cuma 3 apa 4 berapa Iya, soal sama. terakhir gitu. Sama Kak, bener. Bu Sofi itu ngajar waktu ini doang, pada cair doang atau waktu ekstraksi protein, karbohidrat dia ngajar juga. Apa pas hitungan doang Bu Sofi ngajar? Sebelum Kalau UTS juga ngajar, Kak. Iya, sebenarnya ekstraksi selama dosennya masih Bu Ika dan selama masih pakai kanvas itu ya udahlah, aman lah, bismillah. Hidup aman tentram ya kalau kanvas sama Bu Ika. Bisa take berulang, unlimited. Ntar ujian keluarnya juga gitu. Iya, benar. Oh iya Kak, untuk di Prolin soal tahun lalu kok nggak ada kayak UASnya? Iya. Di Prolin nggak ada. Kalau nggak salah aku cek nggak ada sih Kak. Yang lain juga gitu. Apa nih doang? Nggak tahu. Yang lain juga gitu, nggak ada soal tahun lalu. Kok bisa sih? Gimana guys? Nan gimana Nan jawab Nan? Apa Aldi atau siapapun yang lagi on? Iya nggak ada Kak. Iya, nggak ada. Oh itu nggak ada. Oke. Nggak tahu nih tim akademik.
Nggak tahu juga. Tapi ya ini sih kalau kalau Ada kok. ada atau enggak ini? Ada tahu di halaman berapa ya ini? Halaman 63. Ini kan Belum. 1920 berarti angkatan 2018 ya, Itu Sis? 2018, Aldi. Oh iya, Deng. Bener. Nggak ada. Kamu pegang Bentar. nggak Rik, yang tadi? Aku dulu masih goblok, masih apa kanvas SS11 nggak Aku kontrol juga plus P. BTW. Padahal bisa kontrol plus P kan. Aku dulu SS11 kayak ngapain goblok banget. Aduh. Bentar, lihat dulu ya, ada ini nggak ya? Masih bisa lihat soalnya nggak ya? Soalnya kelasnya tuh udah ditutup gitu. Oh, nggak ada deh. Ntar aku coba ini ya, tanyain ke Jalil. Iya, Tapi Jalil bisa kalau nyimpen. ntar aku share screen. Kemarin tuh jadi aku izin share screen kan aja. Oke, sok. Kalau tipikal soal, kalian Bu Ika cuma ini doang ya, ekstraksi doang ya semester ini? Atau ada yang lain? Aksi aja. Ada kan? Nah, ya. Biasanya tuh ini, ya ini aku semester 3 mana nih ya? Latihan. Nah, jadi ya biasanya dulu nge-SS soal di kanvas. Emang nih goblok banget. Padahal bisa langsung sekaligus ya satu PDF gitu. Nah, jadi ya aku kayak ngapalin ini sih, kayak latihan soal lagi gitu ya. Terus ini kayak ya cair-cair gitu segala macam latihan-latihannya. Nah, terus ini screenshot apa lagi? Nah, ya bentukannya gini semua. Tapi nggak tahu ada yang rapi, mungkin aku tanya nanti ke Jalil ada atau enggak ya. Nah, UAS kemarin itu ya sebenarnya soalnya ngulang-ulang lagi gitu sih. Kan UASnya di kanvas ya. Aturan UAS belum diupload gitu ya sama Bu Ika. Mungkin ya ini bayangannya dulu. Jadi kalau kata bakal sama atau enggak sih. Kalau biasanya tuh sama Bu Ika kayak emang gini gitu tipikal ujiannya. Kayak yang matkul setelahnya juga gitu kalau ada hitungan. Ini berarti kita ujian 7 Desember. Kalian 8 Desember. Ya, 1 tahun tuh pindah 1 hari doang. Enggak ding. 7 Desember 12.30. Pertama ujian tertulis. Tadi ada 20 soal yang terbagi dalam 3 bagian dengan rincian, pilihan ganda, multi jawaban. Pengumpulan berkas tidak diperlukan. Jumlah soal 10, 3 poin. Jadi ya ini totalnya 20. Ini 3 poin. Ini kayak soal yang ngulang-ulang gitu sih. Terus yang kedua, ekstraksi terintegrasi bahan pangan dari bahan baku nilai maksimum 25. Nah, ini kalian ada tugas ini juga, poster tugas kelompok. Ada Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Ya, tapi Wow, jaya sih. kalau misal ada topik dulu tuh apa ya, ekstraksi itu kita bahas topik ini gak sih, Nat? Yang kopi itu ya. Ekstraksi kopi pakai super critical fluid segala macam tuh. Pokoknya bab terakhir tuh. Gara-gara hari itu tuh kayak di minggu terakhir tuh kita diskusi banyak tentang itu masuk ujian gitu. Ditanya lagi tuh hasil diskusi kemarin tuh kayak gimana sama Bu Ikanya. Itu bobotnya lumayan gede kemarin kalau nggak salah. Berapa gitu ya ekstraksi itu. Terus ya ini ya hitung-hitungan. Bentuk soal isian angka, kerjaan gambar dapat ditulis diketik berbagai media, PPT, Word, A4, mm block. Segitiga dapat dikopi dari soal atau dibuat manual pada mm block. Ya ini referensi aja. Jumlah soal ada 5. Nah, jadi emang kemarin tuh ada 5 soal tadi hitung-hitungan. Terus ya ini sih dikumpul. Ya tuh waktu pengumpulannya 20 menit lagi. Jadi kayak ya orang sebenarnya masih bisa sempat 20 menit. Berat gitu. Jadi ya. Beneran kalian nggak ada tugas ekstraksi? Nggak ada, Kak. Paling tugas kecil-kecilan sih yang kayak yang tadi soalnya karantina yang paling pertama kali itu. Kalau soal-soalnya tuh ya ulang-ulang aja sih. Kumpulin aja soal-soal di kanvas kemarin tuh. Biasanya angkanya doang berubah. Sama paling kalau misalnya kayak soal-soal yang hafalan-hafalan, yang teori-teori gitu, kadang suka diplesetin dikit pas di UAS, jadi harus teliti dikit aja. Soalnya bener-bener kadang nggak kerasa gitu, kayak ini sama aja nih, terus pas dijawab ternyata beda. Gitu.
Yang kayak, nah iya kemarin tuh di pertanyaannya tentang tugas semua kan. Ditanya, nah ini Iya kayak lihat itu. poster orang ini apa jawabannya. Kayak pusing sendiri Syukur sih gara-gara ada kalau nggak tugas. ada tugasnya. Tapi ya ingat aja kalau misalnya ada diskusi panjang gitu. Kayak fokus bisa aja ditanyain. Makanya kemarin kayak ini bener-bener kayak ini bener nggak ya nggak pernah latihan di kanvas gitu. Iya. Tapi sisanya tuh ya udah kayak gini aja. Ini juga aku rasa kalian pada bisa. Nah, kilogram terus pilihannya gini. Terus isian terakhir tuh ya ini kayak gini bentukannya isian terus dibuat oret-oretannya. Nah ini yang kataku tadi mirip-mirip soalnya gitu kan. 5 soal terakhir. Ya gitu doang sih ujiannya. Bisa lah harusnya kalau kalian sering-sering latihan kanvas atau kayak di print aja si kanvasnya itu kan bisa di print gitu ya. Mana tadi? Aku ada kirim ke Najma. Kalian biasa ini nggak sih biasanya biasa ngeprint gini kan? Jadi di print dibagi aja sama teman-temannya. Gitu. Nanti ya sambil ngecek-ngecek kan open book juga. Gitu. Tapi nggak tahu ya ujiannya bakal gini juga atau enggak. Tapi ya kurang lebih gini lah tingkat suasananya gitu ujian sama Bu Ika. Iya. Kayak kanvas. Dan ya dipelajarin gitu kanvasnya segala macam kendala tuh gimana solusinya. Biar supaya nggak panik sendiri. Ya harusnya kalau udah biasa di kanvas nggak terlalu. Udah biasa Ini makan nggak. juga kan. Nah, iya karut. Nah, jadi ya. Nah, ini ntar aku coba tanya ke Jalil ada nggak dia soal UAS. Ini kalau mau coba latihan. Gitu. Nah, ini contoh latihan. Itu doang sih. Gimana guys? Udah yang pengen ditanyain dulu terkait materi atau bebas lah mau nanya apa Kalau di udah luar materinya. ini juga boleh kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Ini gambar ya. Kalau bisa pakai warna kalian biar kelihatan jelas gitu. Kalau ada pena warna. Nah, beneran kan nggak ada nanya. Emang mudah ekstraksi. Dan mudah-mudahan ya kalian bisa lah ngejawabnya nanti hari Rabu. Amin. Bisa Dilancarkan. 2 SKS juga. SKS. Oh, ekstraksi saya. Aku malah pagi-paginya baru belajar. Atau Tuh kan? baca-baca. Minta soal apalin jawaban-jawaban di kanvas. Tapi ya itu udah paham gitu kayak hitung-hitungannya gimana ya. Jangan kayak belajar hitung-hitungan pagi-pagi atau apa gitu SKS. Oke, jadi emang nggak ada ya yang nanya gitu. Dari Najma ada yang pengen disampaikan dulu Udah sih. sebelum bubar? Ya, Oke. selama ada SS-an atau kopian soal-soal kanvas ya bismillah aja lah. Aman. Iya, bismillah bisa lah. Oke, kalau emang nggak ada, aku sama Najma mau mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman udah hadir pada responsi malam hari ini. Dan mohon maaf juga ya kalau misalkan masih banyak kekurangan baik dari persiapan responsinya kemarin seperti apa, kita nyebar link lewat sistemnya gini atau selama hari ini gitu ya, ada kekurangan dalam penyampaian atau apapun itu, kami mohon maaf gitu. Dan kalau misalkan ke depannya teman-teman pengen kasih saran buat ini apa ya, responsinya atau bahkan pengen nanya-nanya ke aku ke Najma terkait materi juga boleh di PC aja, santai lah. Kita juga ujian masih ini ya Najma, masih hari Jumat ya. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh banget. Kalau mau PC boleh. Ya, Cuma PC. ya kalau slow rest ya maaf di-up lagi aja. Di-up lagi aja. Gitu guys. Oke, kalau emang nggak ada, karena tadi kita awali menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa disilahkan.